Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Handriani, SST MPD MKEB. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan Institut Kesehatan Karsa-Husada Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Neonatus Bayi dan Balita dengan kode mata kuliah BD 304 dengan beban SKS 4 SKS. Mata kuliah ini disampaikan pada mahasiswa tingkat 2 semester 4 dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 1 kali pertemuan UTS serta 1 kali pertemuan untuk UAS. Mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita ini membahas konsep dan prinsip dasar asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita secara komprehensif, meliputi pertumbuhan dan perkembangan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemantauan kesehatan, nutrisi, stimulasi, deteksi dini masalah kesehatan, serta penata laksanaan awal dan rujukan sesuai dengan kewenangan bidan. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan teoritis dan praktis dengan mengintegrasikan evidence-based practice, keterampilan klinis, komunikasi, edukasi keluarga, serta pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam mendukung optimalisasi kesehatan dan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pertumbuhan anak, meliputi pengertian, ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami penilaian pertumbuhan berdasarkan berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala, mengidentifikasi masalah pertumbuhan, serta menjelaskan intervensi awal. Pada pembelajaran ini, mahasiswa juga akan diarahkan untuk menganalisis pemanfaatan sereal COVID sebagai inovasi pangan berbasis hasil penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri dalam konteks pemenuhan nutrisi sebagai salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan anak. Pada tahap delivery, pembelajaran akan dilaksanakan secara sistematis dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran diawali dengan apersepsi atau penyamaan persepsi sebagai pemantik untuk mengenai pengalaman mahasiswa dalam melakukan pemantauan pertumbuhan anak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi secara interaktif menggunakan media presentasi. Materi akan disampaikan secara bertahap, dimulai dari konsep dasar pertumbuhan, faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan hingga penilaian pertumbuhan melalui pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Selanjutnya, mahasiswa akan diajak memahami bagaimana hasil pengukuran pertumbuhan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi masalah pertumbuhan dan menentukan intervensi awal. Sebagai bentuk integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran, saya juga akan memperkenalkan sereal forfeit sebagai salah satu inovasi pangan berbasis hasil penelitian yang dapat dikaji dalam konteks pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan anak. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkan teori dengan permasalahan yang dapat ditemukan dalam praktik kebidanan. Pada tahap interaction, saya akan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi serta analisis kasus. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, dan berdiskusi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan sebuah kasus mengenai anak dengan masalah pertumbuhan. Mahasiswa akan diarahkan untuk menganalisis. Pertama, bagaimana menentukan masalah pertumbuhan berdasarkan antropometri, apa saja yang mungkin menjadi penyebab dan intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahap assessment, penilaian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan juga sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui pertanyaan lisan, tanya jawab, diskusi, dan juga analisis kasus untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas atau studi kasus untuk menganalisis hasil pengukuran pertumbuhan berdasarkan berat badan. Asesmen sumatif, mahasiswa akan dievaluasi melalui kuis,
tes tulis, penugasan, dan juga studi kasus untuk mengukur kemampuan dalam memahami konsep pertumbuhan dan menerapkan pada kasus yang relevan dengan praktek kebidanan. Hasil asesmen ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, termasuk penguatan materi atau remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep dasar pertumbuhan anak, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam melakukan pemantauan pertumbuhan, mengidentifikasi masalah, dan juga menentukan intervensi awal secara tepat sesuai dengan kewenangan bidan. Pembelajaran juga diharapkan dapat memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana hasil penelitian dan inovasi dalam proses pembelajaran. Demikian pembelajaran pada topik konsep dasar pertumbuhan anak. Marilah kita mulai pembelajaran dengan menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran di mata kuliah Neonatus Bayi dan Balita. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas 6 materi ya, yang juga nanti akan kita selesaikan sampai di pertemuan ke-14. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan diberikan kemudahan untuk kita dalam pemahamannya. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan cek terlebih dahulu kehadiran hari ini ya. Baik. Saya cek, Sabila masuk? Ya. Kemudian Hania? Nita? Oke, alhamdulillah. Untuk kehadiran, hadir semua ya. Terima kasih. Nah, sebelum saya masuk ke materi hari ini, yaitu tentang konsep dasar pertumbuhan anak, saya akan mengulas kembali materi yang disampaikan di minggu sebelumnya. Masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai apa? Imunisasi. Nah, imunisasi ya. Saya akan review kembali. Masih ingat apa sih yang dimaksud dengan imunisasi itu? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Baik, silahkan Davina. Oke, bagus ya. Ini masih hangat ya, padahal kita sudah bertemu 1 minggu yang lalu. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat apa tujuan dari pemberian imunisasi tersebut? Ya, silakan. Tujuan imunisasi pertama adalah untuk mengurangi angka kesakitan bayi, Ya. kemudian untuk mengurangi angka kematian bayi, dan juga untuk menambah kekebalan tubuh bayi, juga untuk mencegah penyakit menular pada bayi. Oke, bagus sekali. Jadi, alhamdulillah untuk materi minggu sebelumnya masih pada ingat ya. Nah, materi hari ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya, di mana hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pertumbuhan pada anak. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian di sini ada yang punya pengalaman yang berkaitan dengan tumbuh kembang pada anak? Mungkin, silakan. Ada Ibu. Ya, silakan. Nita ya, ya Nita langsung silakan. Saya mempunyai saudara. Seumuran 3 tahun ya. Cuman saudara saya itu dari segi fisik dan pertumbuhannya itu lebih berisi dan juga tinggi. Kalau tetangga saya itu anaknya itu pendek dan juga itu kecil. Kecil. Nah, di sini ada dari teman kalian yang punya pengalaman yang berkaitan dengan pertumbuhan, di mana ada anak yang usianya sama gitu ya, tetapi dari segi fisik itu berbeda. Nah, kira-kira kenapa? Nah,
ini akan kita bahas di pertemuan hari ini, gitu ya. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan apa sih capaian pembelajaran setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah nanti diharapkan ya kalian mampu menjelaskan konsep, ciri dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Kemudian mampu menjelaskan penilaian pertumbuhan berdasarkan berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Selanjutnya, diharapkan juga nanti mampu mengidentifikasi masalah pertumbuhan dan menentukan intervensi awal serta indikasi untuk melakukan rujukan. Ya, baik, sudah siap ya memperoleh materi hari ini? Nah, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, pertumbuhan ini atau disebut dengan istilah growth, ini adalah proses bertambahnya ukuran, jumlah dan massa sel serta jaringan tubuh yang menyebabkan perubahan ukuran fisik tubuh secara kuantitatif dan dapat diukur. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ini nampak terlihat ya, baik itu dari besar kecilnya badan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Nita, ada yang terlihat dari ukuran tinggi badan atau panjang badan, begitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Berat badan, panjang badan, tinggi badan, atau lingkar kepala pada anak, pada balita. Ya, juga lingkar lengan atas atau yang dikenal dengan istilah lila, ya. Kemudian massa otot, massa lemak, dan juga proporsi dan komposisi tubuh yang lain. Jadi dari pertumbuhan ini dapat kita ambil gitu ya, bahwa yang dinamakan dengan pertumbuhan itu yang tampak terlihat gitu ya, dan dapat dilihat atau diukur secara kuantitatif. Ya. Selanjutnya, kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan berat badannya menjadi tidak naik ya. Kemudian berat badannya berkurang, wasting atau kurus, bahkan stunting begitu ya. Dan gangguan pertumbuhan yang lain. Sebaliknya, kalau balita tersebut memiliki atau mendapatkan suplai asupan energi yang berlebih ya dan tidak seimbang, maka dalam jangka waktu panjang ini dapat menyebabkan overweight atau obesitas. Nah, selanjutnya, faktor yang lain yang dapat berpengaruh adalah faktor penyakit dan juga infeksi. Nah, ini berkaitan dengan materi minggu sebelumnya ya. Penyakit dan infeksi berulang dapat menyebabkan penurunan nafsu makan. Kenapa bisa muncul penyakit? Mungkin salah satunya adalah anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Ya, ini dapat menurunkan nafsu makan anak, kemudian gangguan penyerapan nutrisi, ya. Makanannya bagus, tapi ada permasalahan dalam penyerapan karena adanya infeksi di dalam tubuh anak tersebut, itu akan sangat berpengaruh. Ya, selanjutnya peningkatan kebutuhan energi, penurunan berat badan, dan juga gangguan pertumbuhan. Ya, contohnya adalah gangguan hormon dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang lain adalah faktor prenatal. Ternyata ini juga tidak kalah penting. Ya, di mana riwayat pada saat anak tersebut dalam kandungan. Bagaimana nih riwayat prenatalnya? Ya, pertumbuhan anak ini dapat dipengaruhi oleh kondisi selama kehamilan. Bagaimana ibu tersebut pada saat mengandung balita gitu ya. Bagaimana status gizi ibu? Kalau ibu dengan kondisi cake ya, tentu itu akan berpengaruh pada pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Selanjutnya, ibu dengan anemia jelas ya. Jangankan pada saat anak itu sudah dilahirkan. Sebelum lahir saja itu bayi bisa lahir dalam kondisi BBLR. Ya, kemudian infeksi selama kehamilan, ya. Ibu yang perokok pun itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya. Kemudian paparan zat berbahaya, ya. Gangguan plasenta, ya. Pada saat hamil pun bayi bisa lahir dalam kondisi IUGR, ya, atau dalam kondisi kehamilan bayinya dalam kondisi IUGR dan lahir dalam kondisi BBLR. Ya. Kemudian menyebabkan prematuritas dan IUGR atau intrauterine growth restriction. Ya. Oke.
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang lain adalah faktor lingkungan. Seperti apa? Bagaimana ketersediaan makanan? Ya, apakah di daerah yang memang susah sekali untuk mendapatkan protein, susah sekali untuk mendapatkan sayur mayur gitu ya, atau sumber makanan yang bergizi, itu akan sangat berpengaruh. Ya, kemudian air bersih, ada protein, ada sayur mayur, gak ada sumber air bersih, itu akan berpengaruh. Bagaimana berpengaruhnya? Meningkatkan infeksi, berpengaruh lagi pada proses penyerapan gizi. Nah, itu sangat berkaitan erat. Begitu ya. Selanjutnya adalah sanitasi, ya, yang tidak punya jamban, itu kan akan sangat berpengaruh. Ya. Selanjutnya kondisi tempat tinggal, ya, polusi dan juga akses pelayanan kesehatan. Pada saat anak tersebut sakit, bagaimana penanganan penyakitnya atau dibiarkan saja, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan anak tersebut. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi, jelas ya, bagaimana pendapatan keluarga. Karena ada beberapa alasan kenapa anaknya tidak mendapatkan makanan yang bergizi. Jangankan untuk makanan bergizi, ya, supaya bisa makan saja mereka sudah sulit. Nah, itulah faktor yang berkaitan dengan faktor sosial ekonomi. Kemudian pendidikan orang tua. Biasanya semakin tinggi pendidikan orang tua, dia akan semakin tahu, akan semakin belajar, gitu ya. Semakin banyak mencari informasi bagaimana supaya anaknya bisa tumbuh dengan baik, yaitu salah satunya dengan memenuhi kebutuhan zat gizi untuk anak tersebut. Ya, selanjutnya pengetahuan tentang gizi, ketahanan pangan dan juga akses pelayanan kesehatan. Oke. Nah, ini ada beberapa penilaian pertumbuhan, ya, di mana pertumbuhan ini adalah untuk mengetahui apakah anak tumbuh sesuai dengan standar atau tidak. Seperti tadi di awal sudah disampaikan, Bu, usianya sama, tapi tingginya berbeda, berat badannya berbeda. Nah, ini bisa ditentukan apakah sesuai dengan standar atau tidak dengan cara apa? Tadi harus dinilai, gitu ya, pertumbuhannya. Untuk menentukan atau menemukan masalah pertumbuhan sedini mungkin, ya, menilai pertumbuhan ini manfaatnya untuk menemukan apakah anak tersebut ada masalah enggak gitu dengan pertumbuhannya, ya. Apakah apakah anak tersebut cenderung bertumbuh atau tidak? Ya, kemudian untuk menentukan intervensi yang sesuai. Kalau ternyata ternyata pertumbuhannya nggak sesuai, bisa segera dilakukan intervensi, ya, atau tindakan untuk keluar dari masalah gizi tersebut atau masalah pertumbuhan tersebut, ya. Mengevaluasi keberhasilan intervensi, dan di sini ya WHO ini memiliki standar gitu ya, untuk child growth standar ini untuk anak usia 0 sampai 5 tahun ada indikator utama untuk menilai pertumbuhan. Yang pertama apa? Yang pertama dengan mengukur berat badan menurut umur. Bagaimana berat badan tersebut dilihat dari umurnya. Ya. Yang kedua, bagaimana panjang atau tinggi badan anak tersebut berdasarkan usianya atau berdasarkan umur. Ya, apakah panjang badan atau tinggi badannya sudah sesuai tidak dengan usianya? Apakah berat badannya sudah sesuai tidak dengan usianya, gitu ya. Kemudian ada juga berat badan menurut panjang atau tinggi badan. Apakah berat badan anak tersebut sudah ideal tidak dengan tinggi badannya atau dengan panjang badannya, gitu ya. Dan IMT untuk menentukan pertumbuhan yang disesuaikan dengan umurnya, juga lingkar kepala menurut umur, ya. Nah, ini untuk apa? Penilaian berat badan ini tujuannya untuk menilai pertumbuhan, memantau kenaikan berat badan, karena kan setiap usia anak itu memiliki kenaikan berat badan yang berbeda. Ya, ada yang naiknya harus 200 gram per bulan, ada yang 400 gram per bulan. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, kemudian menilai atau mendeteksi berat badan yang kurang, mendeteksi apakah ini anak tuh kurus atau wasting gitu ya, atau mungkin overweight atau obesitas. Selanjutnya, indikatornya apa saja? Indikatornya menilai berat badan menurut umur,
menilai berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, ya, dan juga menilai IMT untuk berdasarkan umurnya, ya. Apa Bu bedanya panjang badan dengan tinggi badan? Panjang badan ini digunakan untuk mengukur balita yang dia bisa diukur dengan cara berbaring, karena dia belum bisa berdiri tegak. Maka ini satuannya adalah panjang badan gitu ya, disebutnya dengan panjang badan. Kalau anak yang belum bisa berdiri, dia kan masih berbaring. Nah, diukurnya dengan cara berbaring, maka itu disebutnya dengan panjang badan. Kalau tinggi badan apa Bu? Tinggi badan itu kalau diukur dengan cara berdiri tegak. Anak yang sudah bisa berdiri gitu ya, di atas 1 tahun biasanya, yang sudah bisa berjalan, sudah bisa berdiri, itu baru disebutnya dengan tinggi badan. Ya, nah indikatornya ini adalah panjang badan menurut atau panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Nah, ini digunakan untuk menilai pertumbuhan linier anak. Nah, ada juga gangguan pertumbuhan linier yang berlangsung kronis dapat menyebabkan apa? Stunting. Gitu ya. Nah, stunting ini adalah permasalahan gizi yang kronis, yang lama gitu ya. Bukan hari ini dia nggak makan, besoknya jadi stunting, tidak seperti itu. Tapi ini permasalahannya kronis. Bahkan bisa disebabkan dari persiapan ibu sebelum dia hamil. Nah, ini calon-calon generasi emas ya. Silahkan dipersiapkan dari sekarang bagaimana caranya supaya kalian tidak melahirkan balita dalam kondisi stunting. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang wasting atau anaknya terlalu kurus gitu ya. Ini bisa intervensinya menilai tingkat keparahannya, mencari penyebab medis dan nutrisi tadi ya. Cari faktor-faktor penyebabnya, kira-kira kenapa nih bisa anaknya sampai terlalu kurus atau kurus gitu ya. Memperbaiki asupan makanan, menangani infeksi atau penyakit penyerta dan melakukan pemantauan intensif, juga merujuk kasus yang memerlukan penanganan yang khusus ya. Jadi kita ada kewenangan yang membatasi kita dalam melakukan asuhan. Kalau memang ini di luar batas kewenangan kita, kita bisa lakukan rujukan. Selanjutnya, nah ini juga ada inovasi ya, inovasi di mana ini merupakan inovasi hasil penelitian gitu ya, yang dinamakan dengan serial porpit, merupakan inovasi berbasis hasil riset. Nah, riset ini juga dilakukan oleh saya sendiri dan juga tim yang lain gitu ya, yang mengembangkan inovasi sebagai salah satu alternatif pangan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi ya. Inovasi ini telah memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual, kemudian dan dikembangkan melalui penelitian yang memperoleh, alhamdulillah juga mendapatkan pendanaan program penelitian dosen pemula dari Kemendikti Saintek. Nah, sereal porpit ini adalah sereal yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh balita terutama gitu ya, karena dia memiliki kandungan proteinnya ada dari telur gitu ya, kemudian dari edamame juga, dari susu kambing gitu ya, dan juga dari kurma sebagai pemanis alami. Baik, ada pertanyaan lain atau kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya? Ya, ini ada kasus. Ya, seorang ibu membawa anak laki-laki usia 24 bulan, 2 tahun berarti ya, untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Hasil pengukuran menunjukkan berat badannya hanya 10 kilo. Panjang badannya 82 cm dan lingkar kepalanya 47 cm. Berdasarkan wawancara, ibunya mengatakan berat badan anak dalam 3 bulan terakhir ini hanya mengalami sedikit sekali peningkatannya. Ya, anak juga sulit makan dan lebih sering mengkonsumsi makanan ringan. Frekuensi makan hanya 2 kali sehari dan variasi makanan yang diberikan masih terbatas. Ya. Kemudian bidan melakukan pengkajian terlebih lanjut mengenai pola makan, riwayat penyakit, kondisi lingkungan, serta pola pengasuhan anak. Bidan juga memberikan edukasi kepada ibu mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi, pola makan seimbang, pemantauan pertumbuhan secara berkala, dan juga stimulasi yang sesuai. Nah, silahkan kita buat menjadi 4 kelompok ya, di mana masing-masing kelompok harus memecahkan atau menjawab pertanyaan, keempat pertanyaan ini dari kasus yang tadi sudah disampaikan. Ya, silahkan.
Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Silahkan boleh untuk kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang lain tolong disimak dan boleh dicatat untuk hal-hal yang penting ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maulia Zahra dengan NIM KHGB 23040, perwakilan dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, dari kasus yang tadi itu didapatkan data pertumbuhan dari seorang anak laki-laki usia 24 bulan dengan berat badannya yaitu 10 kilo, untuk panjang badannya yaitu ada 82 cm, dan juga untuk lingkar kepalanya ada 47 cm. Nah, dari data tersebut juga perlu diinterpretasikan menggunakan standar pertumbuhan sesuai usia dan juga jenis kelamin. Namun selain itu juga tidak hanya diukur dari satu kali pengukuran, maka perlu diperhatikan juga tren pertumbuhan selama 3 bulan terakhir. Mungkin itu hasil dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan pertanyaan, bagaimana cara melakukan pemantauan pertumbuhan secara berkala. Jadi yang pertama itu mengukur berat badan atau panjang badan. Yang kedua mencatat hasil pengukuran. Yang ketiga memastikan ketepatan pengukuran. Lalu yang keempat memplot hasil pada kurva pertumbuhan sesuai usia dan jenis kelamin. Lalu yang kelima menginterpretasikan hasil. Yang keenam membandingkan tren pertumbuhan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu menentukan tindak lanjut. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah untuk hasil diskusi dari masing-masing kelompok juga sudah disampaikan ya. Ibu dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini kalian sudah paham ya, dimana tadi dari hasil diskusi kasus kalian sudah bisa memberikan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan pada studi kasus kali ini ya. Terima kasih sekali lagi Ibu sampaikan, dan alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai ya. Minggu selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai materi bagaimana cara mengukur pertumbuhan ya, untuk mengetahui status gizi dan untuk mengetahui balita tersebut mengalami stunting atau tidak, begitu ya. Terima kasih sekali lagi, saya Ibu tutup pertemuan hari ini ya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian juga sehat semua ya, supaya minggu depan kita bisa bertemu lagi secara langsung. Terima kasih Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.